Ya, kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan Linux installation ya. Jadi yang harus teman-teman persiapkan ketika mau belajar Linux, entah itu teman-teman yang baru memulai, baru tahu itu Linux, atau mungkin yang udah paham terkait Linux ya, udah lama belajarnya gitu misalkan. Ya, saya sarankan untuk menginstal ini ya, VirtualBox ya. Jadi VirtualBox itu ibaratnya kayak kalian punya laptop Windows, kalian punya laptop Mac ya, kalian punya laptop yang lain gitu ya. Itu ibaratnya kayak kita bisa menginstal laptop virtual di dalamnya gitu. Nah, itu salah satunya dengan menggunakan VirtualBox. Jadi ini termasuk nanti hypervisor app ya. Jadi kita bisa install laptop di dalam laptop dan di dalam laptopnya lagi juga. Walaupun cukup susah sih kalau misalkan kita mau membuat sebuah laptop di dalam sebuah laptop gitu ya. Ibaratnya kayak kita ngebuat virtual laptop di dalam laptop. Cuman yang akan kita coba kali ini adalah karena di sini saya menggunakan Mac ya, jadi saya akan coba install Linux di dalam MacBook saya gitu. Nah, virtual machine adalah sebuah abstraksi dari peripheral devices, CPU, RAM, prosesor, dan juga yang lain-lain. Jadi ibaratnya ini adalah CPU RAM laptop saya yang ini gitu ya. Kemudian dia melakukan abstraksi terhadap resource ini untuk menciptakan sebuah virtual laptop atau virtual machines. Nah, virtual machine di sini nanti kita akan pakai ya Ubuntu di belakang. Contoh virtual machine manager atau hypervisor yang biasa digunakan untuk membuat virtual machine adalah VirtualBox. Contoh lain dari virtual machine manager ya, ada VMware ESXi ya, Citrix, Sun Server, Microsoft Hyper-V ya. Uh, Terus ada untuk yang bare metal architecture juga. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah virtual machine di dalam sebuah virtual box ya, kita butuh yang namanya ISO. File ISO ini yang digunakan nanti ketika kita mau menjalankan sebuah virtual machine. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menjalankan Windows gitu ya, misalkan di laptop MacBook, kalian mau menjalankan Windows, ya kalian butuh Windows ISO file. Nah, pada kasus ini kita coba mau membuat sebuah Linux server Ubuntu. Jadi teman-teman, sorry ya, tadi kita coba download dulu ya untuk virtual box-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman akses slide-nya, kalian klik aja, kemudian nanti akan diarahkan ke download virtual box. Di sini disesuaikan ya, kalau misalkan di sini teman-teman pakai Windows, ya ini Windows host. Kalau pakai Mac OS, pilih yang ini gitu ya. Jadi disesuaikan dengan OS teman-teman sekarang laptopnya apa. Kemudian setelah di download, karena di sini saya sudah download ya. Jadi uh, oops. Jadi saya sudah download untuk virtual box-nya. Nah, ini udah download ya virtual box-nya. Jadi saya nggak perlu lagi untuk mendownload. Dan di sini teman-teman, kalian juga harus download ISO Ubuntu-nya ya. Tinggal accept ya. Pilih yang 22 karena kita di sini mau pakai yang 22.04 dulu ya. Kita klik aja Ubuntu 22.04 ini yang LTS ya. Kemudian kita scroll ke bawah di bagian get Ubuntu 22.04. Ini ada download Ubuntu ya. Kita bisa you can download ISO and flashable image from ini ya. Jadi kita bisa pilih. Kita pilih yang paling atas Ubuntu desktop dan server yang 64 bit ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, teman-teman klik aja yang ini. Jadi teman-teman klik ini nanti dia bakal ngedownload ini kira-kira sekitar ya 4,7 giga lah. Ya hampir 5 giga untuk file ISO-nya. Ini cukup lama. Tapi kalau misalkan teman-teman apa namanya kayak nggak kuat gitu ya, bisa pakai wifi cafe atau mungkin wifi teman gitu ya. Nah, setelah di download ya teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita akan proses instalasi ya. Kita langsung aja ke virtual box-nya. Kita coba buka virtual box. Virtual box.
kita klik new ya, klik new. Jadi teman-teman kalau misalkan udah install VirtualBox bakal tampil seperti ini ya. Kemudian kita klik new, kemudian kita kasih nama gitu ya, misalkan servernya kita kasih nama Ubuntu. Kemudian ini folder untuk nyimpan semua konfigurasinya ya, kita defaultkan aja. Kemudian kita pilih untuk others ya, itu kita pilih file ISO nya. Kemudian kita ke download. Oke, kita pilih Ubuntu ini, Ubuntu yang tadi kita udah download ya sebelumnya. Kita open. Ini udah selesai. Kita skip aja ya, skip apa namanya, ini ya, tinggal teman-teman pilih lah ini mau di skip atau enggak. Kalau saya enggak, tinggal di next. Kemudian ini VBox usernya, di sini ada Chengmi ya, misalkan di sini kita mau coba untuk pakai 1234566 gitu ya. Ini 1234566, ininya kita pakai Ubuntu aja. Kemudian kita next ya, next. Kemudian di sini ada kita bisa nge-setting RAM-nya berapa gitu ya. Di sini kita bisa coba set untuk RAM-nya, misalkan kita pakai 4 ya, 4 GB gitu ya. Terus untuk prosesornya misalkan kita pakai 2 CPU gitu. Dan kita next. Ini untuk virtual hard disk-nya. Jadi kita set aja karena ini untuk uji coba, jadi kita set 25 GB nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang lebih gitu ya, nggak apa-apa juga. Karena kita next, finish, oke. Oke, ini lagi starting ya, starting untuk apa namanya, Linux-nya. Ya. Ini kayak cukup lama ya kalau untuk proses instalasinya. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu sampai dia masuk ya ke service dari Linux-nya. Oke, untuk proses instalasinya udah selesai ya. Kita coba masuk. Ini ada user, itu Ubuntu ya. Ini user yang kita buat sebelumnya. Di proses instalasi kita klik aja, kemudian kita masukkan password yang kita buat di proses instalasi sebelumnya. Jadi di proses instalasi sebelumnya kita pakai password 123456 ya, 123456, atau disesuaikan dengan password yang dibuat oleh teman-teman. Kita tunggu, kemudian masuk. Nanti akan masuk ke desktopnya ya, ini tampilan depan dari Linux Ubuntu itu sendiri. Nah, terkadang terminal yang teman-teman install, atau maksudnya bukan terminal ya, lebih tepatnya mungkin Ubuntu yang teman-teman install di versi 2204 ini ya, itu kadang nggak bisa ngebuka terminalnya. Jadi kalau misalkan dibuka terminalnya gitu ya, atau misalkan teman-teman klik kanan di laptop kemudian open terminal, itu kadang nggak bisa ngebuka kayak gini gitu. Jadi hal yang perlu dilakukan teman-teman itu ya, yang pertama teman-teman masuk ke apps, kemudian ini ya, masuk ke apps, settings ya. Di settings teman-teman masukkan ke bagian region dan juga language ya. Nah, di sini teman-teman bisa ubah dulu ke mana, misalkan ke Indonesia dulu, nanti kalau misalkan klik misalkan kemudian select gitu ya, terus nanti restart. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai English gitu ya, ketika udah dipilih Indonesia restart, nanti teman-teman balik lagi ke region, pilih ke English state gitu ya. Jadi itu untuk ngatasin masalah terminal yang nggak bisa dibuka. Nah, kita coba sekarang
kita walkthrough terlebih dahulu. Jadi pertama ini ada salah satu ini ya, file satu folder di dalam Ubuntu Linux. Hampir sama dengan Windows. Jadi di sini ada desktop, documents, downloads, music, pictures, ya, public dan juga yang lainnya. Ini hampir sama dengan tampilan dari Windows. Jadi kalau misalkan kita klik di downloads, ini biasanya isinya adalah semua file-file yang di-download dari internet. Kemudian ada dokumen, misalkan punya dokumen ya. Kemudian ada home. Home itu berisi dari masing-masing foldernya. Jadi hampir mirip seperti itu. Nah, kalau misalkan kita masuk ke Firefox atau browser, itu sama. Jadi tampilannya hampir sama dengan Firefox yang ada di Windows. Ini kalau misalkan kita mau cari di YouTube gitu ya. YouTube. Nah, dia bakal masuk ke internet seperti biasa. Nah, kita coba untuk ngebuat sebuah file ya di Linux Ubuntu ini menggunakan terminal. Jadi teman-teman bisa klik kanan, open in terminal, atau di sini ya, ketikkan terminal, klik, kemudian dia akan masuk ya. Kemudian kita bisa memasukkan perintah dasar dari Linux ya. Yang pertama ls untuk ngelist apa saja yang ada di folder ini gitu ya. Ibaratnya kayak working directory ini ada apa aja. Jadi kalau sekarang kan saya ada di directory home ya, di directory home Ubuntu. Nah, di directory home Ubuntu, jadi kalau misalkan kita lihat, sekarang saya ada di directory atau di folder home dan juga Ubuntu. Nah, di dalam directory Ubuntu itu ada file-file seperti ini, ada desktop ya, kemudian sampai sama seperti file-file yang ada di sini. Itu sama. Jadi kalau misalkan kita mau membuat sebuah file di dalam dokumen, itu berarti kan kita harus masuk ke dokumen gitu ya. Ups. Jadi ibaratnya kayak kita harus masuk ke dokumen, kemudian kita klik kanan new folder atau new files gitu. Nah, kalau misalkan di terminal itu nggak bisa kita tinggal klik, itu nggak bisa. Kita pakai perintah yang namanya change directory gitu ya. Change directory, ketikan docu gitu misalkan, tab. Nah, itu otomatis kita masuk. Nah, sekarang kita ada di documents. Nah, jadi dengan perintah cd ini kita bisa beralih dari Ubuntu ya, masuk ke documents, dan dari documents misalkan ada directory lagi, kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, pwd ini digunakan untuk ngecek kita berada di mana sih sekarang gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita mau membuat sebuah file, kita bisa menggunakan touch file contoh.txt gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita cek di sini, nah dia bakal jadi satu file baru di sini. Ini kalau misalkan kita cek ya dia kosong karena memang kita belum mengisikan apapun. Nah, tapi kalau misalkan kita mau mengisikan sesuatu, kita bisa pakai text editor namanya Nano. Ya, kita akan pelajari nanti di belakang ya. File contoh, misalkan tes gitu ya. Kemudian kita mau nge-save untuk text editornya, kita bisa pakai Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngecek di file contoh.txt, nah, dia harusnya ada tes gitu. Jadi itu ya teman-teman terkait dengan basic dari Linux sendiri. Di video setelah ini ya, kita akan bahas tentang basic commands untuk Linux.